Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ini semua atas nikmat Allah, maunah Allah, dan tentu yang paling utama adalah kita semua ini dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam. Dan ini adalah satu nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang lainnya. Untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari hamba Allah yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keselamatan tak lupa untuk kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan mudah-mudahan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas berkaitan dengan tema yang tema yang sangat kontekstual dengan kehidupan kita. Jadi ini berkaitan dengan aktivitas buzzer kekuasaan. Ini adalah kajian tematik. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari dari kajian yang kita ambil di pagi hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini terlihat nampak dengan jelas bahwa setiap aktivitas untuk fokus kepada berkaitan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, fokus kita, adalah aktivitas untuk semakin memahami apa yang menjadi tanggung jawab kita semua. Dan ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita pahami, hadirin, yaitu berkaitan dengan aspek yang di dalamnya adalah menghimpun kembali, melihat kembali bagaimana Islam itu memberikan pandangan terhadap persoalan yang dihadapi oleh manusia. Nah, oleh karena itu di bagian ini kita bisa lihat bahwa apa yang menjadi persoalan umat itu sesungguhnya adalah apa yang kita bisa lihat secara bersama-sama, itu adalah karena kita kehilangan apa yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk juga kehilangan apa yang kemudian disebut dengan hal yang berharga dalam kehidupan. Nah, katakan di situ bahwa misalnya, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita berbicara berkaitan dengan peran Islam
syariat Islam dalam kehidupan, maka kita akan jumpai nampak dengan jelas bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab kaum muslimin, ya, tanggung jawab kaum muslimin kepada kita semua, terlebih lagi kepada kita semua. Dan apa yang nanti kita akan coba bahas di sini sebenarnya adalah semua, atau siapapun kita, ya, dari kaum muslimin ini yang memiliki tanggung jawab terhadap masalah-masalah keumatan yang dihadapi oleh umat pada hari ini. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang yang memahami dengan sangat baik, ya. Dan ini adalah menjadi bagian, ya. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi yang menjadi fokus kita pada pagi hari, ya, sampai dengan apa namanya eh pas, ya, dalam hari ini, ya, di pagi hari ini adalah berkaitan dengan, ya, ini berkaitan dengan eh, berkaitan dengan bagaimana Islam, ya, dalam hal ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW, memahami berkaitan dengan persoalan kontemporer yang dihadapi oleh kaum muslimin pada hari ini. Sehingga Islam itu menjadi betul-betul suatu yang hidup karena dia memberikan solusi pandangan terhadap persoalan kaum muslimin yang dihadapi. Termasuk dalamnya adalah misalnya adalah memberikan pandangan terhadap persoalan yang dihadapi oleh kaum kaum muslimin. Ya, termasuk adalah kaum muslimin di negeri eh, kaum muslimin. Ya. Nah, jadi pada kesempatan yang mulia ini kita ingin melihat juga dari bagaimana Islam, ya, memberikan pandangan berkaitan dengan metode dalam Islam, ya, bagaimana metode membaca dan memahami, ya, dari kitab gundul. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ingin mencoba memahami terkait dengan hal itu, ya. Dan beberapa hal yang sudah kita sepakati dalam bahasan sebelumnya, ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita ingin melihat bagaimana persoalan keumatan ini adalah persoalan yang harus diberikan tangkapan, gitu, ya. Yang kedua, yang juga tak kalah penting adalah bagaimana kita memberikan pandangan atau solusi Islam terhadap masalah keumatan tersebut. Gitu. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting, ya, untuk kita pahami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat, ya, beberapa bagian dari paparan yang insya Allah kita akan sama-sama lihat, ya. Ini sekilas saja, mudah-mudahan bisa membantu berikan gambaran. Mungkin nggak semua nanti kita bahas, ya, sebagian saja insya Allah. Baik, kita perhatikan dulu. Baik, sudah tampil, ya sekarang. Ya, bazar kekuasaan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah bazar itu sekarang kita sering mendapatinya, istilah buzzer itu sering kita dapati, ya. Pokoknya siapapun yang berbicara berkaitan dengan, misalnya terkait dengan media sosial, nah,
di sini kita bisa melihat bahwa aktivitas buzzer itu sebetulnya adalah memiliki aktivitas yang sangat spesifik. Dia bukan hanya berbicara berkaitan dengan apa, berkaitan dengan makna secara umum, ya buzzer. Nah, jadi itu ya, jadi apa namanya? Ini penting sekali, ini sekali untuk memahami aktivitas yang dilakukan oleh uh, buzzer tersebut. Apa itu buzzer? Kita bisa lihat ini. Apa itu buzzer? Kita bisa lihat bahwa buzzer bila diartikan secara harfiah adalah lonceng. Lonceng ini digunakan sebagai penanda orang-orang agar berkumpul untuk melakukan sesuatu atau dapat diartikan sebagai tanda khusus akan suatu kejadian. Namun saat ini di era digital istilah buzzer bergeser ke arah media sosial. Nah, kemudian dikatakan di sini Center for Innovation Policy and Government pada tahun 2017 itu pernah melakukan riset soal sejarah buzzer. Ya, gitu ya. Dikatakan bahwa secara keseluruhan di Indonesia, ya, jadi pada awalnya keberadaan buzzer di media sosial, nah, gitu ya. Jadi secara keseluruhan itu di Indonesia. Pada awalnya keberadaan buzzer di media sosial, ya, dan ya itu tadi pada awalnya keberadaan buzzer di Indonesia di media sosial itu ketika eh, apa namanya keberadaan buzzer itu di media sosial masih dianggap sebagai gitu ya. Nah, hadirin yang dimana Allah Subhanahu wa taala, kemudian di situ pada awalnya memang keberadaan buzzer itu di media sosial masih dianggap sebagai sebagai apa namanya? Yang apa? Sebagai yang lumrah ya. Dan mereka biasa mendapatkan ya dilibatkan oleh Hipokrat dalam gitu ya. Namun maknanya menjadi negatif ketika terlibat dalam dalam peristiwa politik sehingga gitu ya. Kemudian dikatakan di situ buzzer bila diartikan sebagai tadi ya eh, apa namanya eh, sesuatu yang negatif ya, karena terlibat dalam peristiwa politik sehingga memberikan citra yang tidak bagus di mata halayak. Nah, sejak saat itu apa namanya buzzer menganggap negatif sebagian pihak yang dibayar untuk memprovokasi ya atau bahkan memproduksi konten negatif yang ada di media sosial. Nah, menurut CIVG, buzzer adalah individu atau akun yang memiliki kemampuan mengamplifikasi. Ya, jadi buzzer adalah individu atau akun yang mengubah tanah. Jadi menarik perhatian atau membangun ya, gitu ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dia memiliki pesan dengan metode dengan cara menarik perhatian atau membangun cakrawala antara antara yang satu dengan lain. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala katakan di situ bahwa ada dua motif utama yang menggerakkan seseorang atau akun. Yang pertama adalah belajar kekuasaan adalah setiap orang atau akun yang mengamplifikasi pesan-pesan dari penguasa dan mendukung kebijakan yang terlepas kebijakan tersebut baik atau buruk. Nah itu ya, terlepas kebijakan tersebut itu baik ataukah buruk. Nah itu.
Jadi bisa kita lihat di sini ada dua motif kan utama yang menggerakkan seorang atau akun menjadi buzzer. Pertama tadi apa? Motif komersial yang ditandai dengan aliran dana. Yang kedua apa namanya sukarela ya yang didorong oleh itu ya. Jadi poinnya di situ sebetulnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan belajar kekuasaan berarti adalah orang atau akun yang mengamplifikasi, memperbesar, mengamplifikasi, menyebarkan, memperbesar gitu ya kekuasaan karena adanya eh, seorang atau akun yang mengaplikasi. Ya. Baik, itu poin yang apa penting. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala MUI itu pernah mengeluarkan fatwa bahwa segala aktivitas belajar yang bertujuan negatif hukumnya adalah haram. Nah, urusan ini dituangkan MUI dalam fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang apa? Tentang hukum dan pedoman negatif. Kemudian berikutnya adalah MUI mengeluarkan fatwa. Ya, jadi dikatakan di situ keputusan dituangkan dalam ya, MUI dalam fatwa nomor 27. Nah, jadi memang mengeluarkan fatwa haramnya aktivitas buzzer di media sosial yang menyebarkan informasi mengandung informasi. Ya. Nah, jadi MUI mengeluarkan fatwa haramnya aktivitas buzzer, ya. Jadi yang maksud di sini adalah yang menyebarkan informasi yang mengandung antak, ya. Jadi yang mengeluarkan fatwa haram. Nah, itulah poin utamanya. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya poin utama kita. Jadi sesungguhnya MUI telah mengeluarkan ya fatwa haramnya aktivitas buzzer di media sosial yang eh, yang menyebarkan informasi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam fatwanya itu bahwa MUI menyebarkan informasi mengenai ya, jadi menyebarkan informasi mengandung urusan bohong dan fitnah demi mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Kira baik. Ini poin utama kita. Nah, sekarang kita akan melihat tentang prinsip cerdas dalam bermedia sosial. Nah, prinsip cerdas dalam media sosial itu ada beberapa hal. Pertama adalah konsepsi tabayun. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ayyasibu qauman in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa sebuah berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada apa namanya suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan ya. Jadi ini prinsip pertama. Jadi prinsip dasar lah kira ya berkaitan dengan verifikasi berita sebelum sebarkan. Nah, itu poin pertama. Selanjutnya adalah kita ingin melihat bagaimana hadis-hadis terkait dengan aktivitas buzzer itu. Yang pertama adalah tergesa-gesa
share, dan itu bisa masuk dalam kategori apa namanya, bisa masuk dalam kategori dusta lah ya. Bisa masuk dalam kategori dusta. Contoh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayuhaddisa bikulli ma sami'a." Jadi dikatakan cukuplah seorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang hadir. Ya, jadi siapa yang apa, cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta atau ya, apabila dia mengatakan sesuatu yang tidak benar ya, itu ketika dia mengatakan suatu hal yang uh, gitu ya. Nah, jadi cukuplah seorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengetahui semua yang didengar. Dia katakan lagi. Itu poinnya. Kemudian janganlah kita tergesa-gesa menyebarkan berita tersebut. Karena apa? Karena sikap tergesa-gesa. Di, janganlah kita tergesa-gesa menyebarkan berita tersebut. Kenapa? Karena sikap seperti ini seperti halnya beramal dari syaitan. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW sebutkan ya, jadi cukuplah dari seorang itu dikatakan jadi cukup satu gitu ya, cukuplah seorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, maka dalam musnad ya disebutkan memang dikatakan di situ ketenangan datang dari Allah sedangkan tergesa-gesa datang dari setan. Nah, tergesa-gesaan ya. Jadi at-ta'ani minallahi wal ajalatu minasyaitan. Ya, gitu ya. Jadi janganlah kita tergesa-gesa dalam menyebarkan berita karena sikap seperti itu hanyalah berasal dari golongan syaitan. Baik, berikutnya adalah bentar. Nah, ya. Berikutnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu. Jadi katakan di situ bahwa innal abda la yatakallamu bil kalimah ya. Dikatakan di situ bahwa sungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan karenanya dia terlempar ke neraka sejauh jarak apa namanya ke timur. Bayangkan dikatakan di sini innal abda la yatakallamu bil kalimah. Dia bicara, bukan berbohong, dia berbicara. Ya. Ma yatabayyanu biha. Apa yang apa yang sudah dijelaskan di dalamnya, nuzila biha finnari ab'ada mimma baina masyrik. Ya, jadi dan karenanya dia terlempar. Ya. Jadi sungguhnya seorang hamba saya lagi mengucapkan kalimat tentang. Nah, justru bisa katakan ini adalah bentuk ya, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat gitu ya. Ini poin penting. Ini poin penting. Ya, dikatakan di situ sungguhnya seorang hamba mengucapkan dua kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Hard apa namanya? Ini poin penting gitu ya. Jadi padahal di sini kawannya juga sederhana kan. Apa dikatakan bahwa Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah
gitu ya. Jadi sungguh seorang hamba itu ya ketika mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu maka ia termasuk baik. Itu poin utama kita ya. Nah, hadirin lihat Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah selain apa merang apa selain menyebarkan atau tergesa-gesa dalam menyebarkan informasi juga adalah menyebarkan informasi atau siksa. Menyebarkan apa? Informasi. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ya jadi dikatakan bahwa orang pertama yang kamu lihat dia adalah seorang pendusta. Dia membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dia dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Ya, kepada apa namanya dihukum pada kiamat. Ya, kemudian dikatakan di sini dihukum seperti itu sampai datangnya hari kiamat. Ya. Jadi dikatakan di sini bagaimana gitu. Makanya jawabannya adalah ya. Jadi dia membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh dunia. Gitu ya. Jadi intinya bahwa orang yang pertama kamu lihat dia adalah seorang pendusta. Itu umum sekali. Nah, kemudian dikatakan dia membuat kedustaan dan dia tidak menyebarkan dan dia tidak sebarkan ke seluruh gitu ya. Jadi menyebarkan itu, menyebarkan kedustaan, menyebarkan ke seluruh penjuru gitu ya poinnya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah terkait dengan ghibah. Ya, kalau kita bicara ghibah sebenarnya adalah ya, ini adalah hadis Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Ya, apa itu ghibah? Lalu ya, jadi Rasulullah SAW itu bersabda bahwa tidakkah seorang ini terkait dengan apa namanya terkait dengan fungsi ya terkait dengan topik. Nah jadi Rasulullah SAW itu bersabda tidakkah kalian ya apa itu ghibah? Tahu nggak apa itu ghibah? Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Ya, jadi ghibah itu akhirnya adalah aktivitas apa namanya aktivitas yang diharamkan oleh syariat. Nah, dikatakan di sini, tahukah kalian apa yang ghibah? Yang disebutkan ghibah. Kemudian sahabat kan tadinya bertanya, apa itu ghibah? Gitu ya. Poinnya di situ, poinnya di situ. Ya, jadi apa namanya dikatakan di sini ghibah itu ya eh, ketika kemudian Rasulullah SAW bersabda, engkau menyebut saudaramu dengan apa yang dia benci, ya, menyebut saudaramu dengan apa yang dia benci. Nah, gitu ya. Beliau sendiri tanya, bagaimana pendapatmu jika apa yang sedang apa apa yang kau menyebutkan saudaramu tentang apa yang dia benci. Nah, apa namanya beliau ditanya bagaimana pendapat tentang beliau. Ya, nah, kan situ ya. Kau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci. Dia nggak suka diomongin gitu. Nah, gitu ya. Di situ poin. Nah, justru memang fungsi inilah yang mereka ingin jalankan. Jelas ya. Jadi tahukah baik ya. Jadi poin di sini adalah jelas sekali
Ketika dikatakan kau menyebut saudaramu dengan apa yang dia benci. Beliau tanya kan, bagaimana pendapatmu jika ada seorang yang aku katakan benar tentang saudaraku. Rasulullah bersabda, jika engkau menyebutkan tentang kebenaran ya tentang saudaramu, maka sungguh engkau telah bergibah. Ya, sedangkan apa saudaramu jika yang kau katakan adalah apa kadakan yang engkau katakan ya gibah setelah ya dan itu dikatakan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk difahami gitu ya. Nah ini dikatakan sini jika engkau menyebutkan tentang kebenaran kemudian tentang kebenaran saudaramu maka sungguh engkau telah bergibah tentang saudaramu dan jika engkau katakan sebaliknya maka engkau telah menyebutkan kedustaan untuk saudaramu. Jadi bayangkan jika memang benar yang disampaikan yang itu adalah berarti gibah, kalau salah berarti memang demikian ya soal. Baik, ini penting ya untuk difahami. Nah makanya gibah itu adalah bagaimanapun adalah haram. Nah di sini memang poinnya bisa apa namanya bisa dia itu membangun ya, sesuatu di awal ataukah uh, sampai dengan tertentu itu difahami betul poinnya di situ ya. Nah makanya di situ katakan terkait dengan ghibah itu ya ketika zikruka akhaka bima yakrahu itu adalah belum ghibah ya. Dikatakan di situ nah ini in kana fihi fina naqul faqadis faqadis faqad igtasabtahu faqad igtas tasbatahu ya. Dikatakan fa illam yakun fihi ma taqul faqad bahat ya. Jadi dikatakan di situ engkau menyebutkan apa? Menyebutkan tentang kebenaran dan ya. Kemudian dikatakan Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Beliau menjawab Allah dan Rasulnya yang tahu. Gitu ya. Poinnya di situ. Kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasannya ini sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, juga kehormatan sebesar-besar di antara apa namanya suatu hal yang besar gitu. Nah, jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jadi judulnya adalah Inna dima'akum wa amwalakum haraman gitu ya. Ya sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian ya dikatakan sungguh darah kalian, jadi harta kalian itu makanya dunia ya gitu ya dapat dapat difahami demikian ya, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian apa namanya adalah haram di antara kalian seperti haramnya gitu ya. Nah itu salam penting. Baik, jadi sungguh darah-darah kalian, harta-harta kalian, jadi juga kehormatan kalian ya, serta haram di antara kalian adalah perkara yang boleh disungguh. Apa namanya di kata-kata besar seperti itu. Ya, jadi sini makin jelas ya bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Pak Bazar itu memang ya, demikian ya. Nah, kemudian dikatakan di situ bahwa dari Abu Bakar tadi ya, radhiyallahu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum
ka hurmati yaumikum hadza. Sungguhnya dikatakan sini yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza, ya sungguh kalian, harta-harta kalian juga, ya harta-harta kalian. Di di sini katakan harta-harta kalian juga kehormatan kalian ya adalah haram, ya suatu hal yang apa namanya mulia kan, suatu yang dimuliakan. Baik, kita lihat sekarang adalah terkait dengan adu domba. Adu domba itu tentu akan menimbulkan kerusakan, ya, pasti ya. Adu domba itu pasti akan menimbulkan apa? Kerusakan. Kemudian bisa kita lihat selanjutnya. Ya. Jadi jadi dikatakan di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melewati salah satu sudut kota Madinah dan Mekah. Nah, lalu beliau mendengarkan dua orang yang bertengkar dengan bahasa Amiyah. Ya, jadi silahkan itu ya. Jadi mereka berdua di atas siksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar. Namun sesungguhnya itu perkara besar. Ya. Jadi dikatakan di sini mereka berdua disiksa karena apa? Itu dikatakan di sini yu'azzaban. Kemudian apa lagi? Wa ma yu'azzabani fi kasirin. Ya. Jadi mereka berdua bagus. Nah, gitu ya. Mereka berdua bagus disiksa. Nah, dikatakan di sini hadirin yang Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka berdua disiksa. Yu'azzaban, ya, yu'azzaban. Mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan paling besar. Namun sesungguhnya hari itu perkara yang besar. Nah, orang yang pertama disiksa adalah yang tidak menutupi diri, ya, menutupi diri serta keranjangan. Ya. Jadi bayangkan ya, orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri dari kebencian. Ya, ini penting ya. Ini adalah hadis dari siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kemudian melewati salah satu sudut kota Mekah dan Madinah. Nah, maka disebutkan di sini bahwa mereka perlu diazab gitu. Mereka menganggap bahasanya satu hal yang ya, jadi mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar. Bayangkan coba. Namun sesungguhnya hal itu perkara besar. Ya, wa ma yu'azzabani fi kabirin. Bala. Ya. Karena ahaduhum la yastasiru min baulihim. Ya. Nah, ini penting ya. Ini penting di sini poin yang saya kira menjadi satu titik fokus juga bahwa mereka itu melakukan suatu aktivitas yaitu apa? Orang yang pertama disiksa orang yang tidak menutupi aib saudaranya. Ya, tidak menutupi aib, yang menutupi diri ketika misalnya gini, orang yang pertama kali disiksa lah yang tidak menutup diri ketika kencing ya. Adapun yang kedua adalah orang yang suka mengais. Gitu ya. Jadi adapun orang yang kedua disiksa adalah orang yang suka mengadu domba atau apa? Namimah. Bayangkan di sini dikatakan satu hal yang sangat spesifik ya, bahwa namimah adu domba itu termasuk yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam beberapa hadis yang lain kita disebutkan bahwa apa itu namimah. Apa itu namimah? Namimah itu adalah menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sama manusia. Ya. Jadi dikatakan ala
unabbiukum mal'adhu hiya an-namimah. Ya. Jadi itu namimah. Gitu. Namimah itu suatu hal yang sangat buruk sekali. Kenapa? Karena dia itu adalah bahwa namimah itu adalah alqalatu bainan nas. Ya, jadi menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sama manusia. Itu kalau kita lihat dalam penjelasan Sahih Muslim. Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa namimah itu bertujuan merusak hubungan manusia. Ya, jadi kalau ulama an-namimah naklu kala min nasi ba'dihim ila ba'd ila jihatil ifsari bainahum. Para ulama menjelaskan namimah adalah menyebar atau menyampaikan perkataan perkataan seorang kepada orang lain. Ya, namimah adalah apa? Mengadu domba gitu antara satu dengan yang lain, antara satu muslim dengan muslim yang lain, diadu domba, dirusak hubungannya namimah. Nah, dan aktivitas atau perilaku buzzer kan semuanya itu masuk, termasuk yang barusan. Ya, untuk untuk kita memahami tentang apa tadi dengan hari. Jelas ya. Jadi beberapa aktivitas buzzer itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah ini. Ya, di antaranya adalah aktivitas apa? Aktivitas mengadu domba. Nah, kemudian dikatakan juga Imam Nawawi menjelaskan bahwa namimah itu bertujuan merusak hubungan di antara manusia. Jadi dikatakan di sini an-namimah naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din ala jihadil ifsadi bainahum. Jadi para ulama menjelaskan bahwa namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka, ya, merusak hubungan di antara kaum muslimin. Namimah menurut Ibnu Daqiqil Aid juga berarti menukil perkataan orang lain. Yang dimaksud dengan menukil perkataan orang lain adalah maksudnya membuat kerusakan atau bahaya. Adapun jika menukil pembicaraan orang lain dengan maksud mendatangkan kemaslahat atau menolak mafsadat, maka itu dianjurkan. Nah, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa itu pengertian Ibnu Daqiqil. Nah, ulama lain berkata berbeda dengan hal itu. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi, namimah itu bahkan dikatakan sebagai sihir ya. Namimah lebih dahsyat akibat daripada sihir. Lebih berbahaya daripada sihir gitu kurang lebih. Yahya bin Abi Katsir berkata bahwa yang dimaksud dengan namimah, pelaku namimah itu bisa merusak hubungan manusia hanya dalam waktu 1 jam saja. Sedangkan penyihir terkadang perlu waktu sebulan. Nah, gitu ya. Jadi an-namam yufsidu fis sa'atin ma la yufsidus ma la yufsidus sahiru fi syahrin. Jadi pelaku namimah itu merusak hubungan manusia hanya dalam waktu 1 jam gitu ya, sedangkan penyihir itu perlu waktu sampai 1 bulan ya. Lebih cepat gitu ya, menyebarnya itu luar biasa. Nah, itu dalam kitab Hilyadul Auliya dikatakan begitu. Ya. Kemudian juga yang tak kalah penting adalah membuka aib. Ya, kalau sudah kita berkaitan dengan media sosial ini, itu yang penting juga, yang tak kalah penting adalah tentang aib. Tentang aib, membuka aib. Sebagaimanapun seorang yang melakukan ini, ya, aktivitas ini termasuk yang tadi untuk ya, itu harus mampu secara mandiri. Ya, ini penting sekali kita melakukan aktivitas secara langsung. Nah, dikatakan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan kesusahan orang lain, orang muslim ya, maka ya di kesusahan dunia ya, maka Allah akan melepaskan kesusahan pada hari kiamat. Ini jelas luar biasa.
Ya, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya. Ya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Ya. Kemudian berikutnya adalah wa man yasara ala mu'asirin yasrallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, dikatakan sebaliknya itu. Ya, di barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, orang yang sedang susah, maka Allah akan menutupi urusan dunia dan akhirat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Itu ya. Disebutkan di sini bahwa barang siapa yang menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya, ya, menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Jadi poinnya di situ, poinnya di situ. Dari kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas di sini disebutkan bahwa aktivitas membuka aib itu adalah aktivitas yang, ya apa namanya, yang serius juga gitu ya. Di poinnya di situ. Artinya apa? Apa namanya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim, ya, jadi dari kesusahan dunia itu, kemudian Allah akan melepaskan kesusahan pada hari kiamat. Makanya barang siapa yang memudahkan suatu urusan, maka Allah akan mudahkan. Barang siapa yang menutupi aib, ya tadi menutupi aib ya, yang apa pada hari kiamat nanti itu, nah, maka Allah akan, ya, baik. Ini poin penting ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya di sini ya, Allah memudahkan urusan hamba. Gitu ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Ya Allah akan menutup aib ya seorang, sehingga Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi Allah akan senantiasa menolong, gitu ya. Nah, ini adalah barang siapa yang menutupi aib seorang, maka Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Nah, gitu ya. Dan juga ini satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Selanjutnya adalah baik. Yang selanjutnya adalah ini, ya, ini tentang kebencian yang membuat tidak aman muslim, membuat orang tidak nyaman, tidak aman gitu. Jadi kebencian itu dikatakan di sini adalah tidak aman seorang muslim, membuat tidak aman seorang muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu man salima muslimun ya min lisanihi wa yadihi. Nah, jadi kebencian itu adalah dikatakan di sini membuat tidak aman. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, wa al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara fiha apa namanya, mahajara fiha maafiha. Nah, jadi yang disebut dengan muslim sejati adalah seorang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Nah, jadi gitu ya, pokoknya yang disebut dengan muslim sejati adalah seorang yang non muslim lainnya. Nah, jadi disebutkan di sini bahwa yang disebut orang muslim itu adalah sejati itu orang yang muslim lain itu merasa selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba perhatikan di sini. Al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Berarti orang lain menjadikan orang lain itu merasa aman karena
lisannya seorang muslim dan juga tangan seorang muslim. Jadi lisannya tidak untuk menzalimi, lisan tidak untuk mencela, kemudian yadihi, tangan tidak untuk eh, apa namanya? Tidak untuk menzalimi. Ini penting di sini. Al muslimu man salim al muslimu min lisanihi wa yadihi. Ini prinsip dasar kan, dasar sebagai seorang muslim. Ya. Prinsip dasar bagi seorang muslim. Kemudian berikutnya adalah juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda begini, sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi Allah, suatu kalimat yang tidak memperdulikannya. Nah, dikatakan di situ bahwa apa namanya, suatu kalimat yang dia tidak apa namanya, dikatakan di sini sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi Allah. Suatu kalimat yang tidak memperdulikannya, memperhatikannya. Namun dengannya Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dimurkai Allah, suatu kalimat yang dia tidak memperdulikannya, tidak memperhatikannya, namun dengannya Allah melemparkan ke neraka. Jadi kita harus betul-betul pandai menjaga lisan kita. Sungguh seorang hamba tadi mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi Allah, ridha Allah. Ini di situ kan. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Min ridwanillahi la yulqi laha balan. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang diridhai Allah. Jadi, kalimat itu membuat ridha dan nyaman ya siapapun yang memperdulikan pentingnya tentang kalimat ini. Ya, dengan memperhatikan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, berarti begitu luar biasa. Jangan sampai lisan ini, lisan yang dicintai dan juga yang diridhoi secara zahir manusia, namun tidak menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Justru kita harus memiliki sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya adalah dikit lagi kayaknya. Jadi yang menerapkan kezaliman adalah zalim. Ya, orang yang menerapkan kezaliman adalah zalim. Jadi orang zalim itu adalah bukan hanya orang yang berbuat kezaliman, termasuk yang membenarkan kezaliman. Ini hadisnya panjang. Riwayat Imam Nasa'i dan juga Imam Tirmizi. Ya, jadi artinya begini ya, dengarkan apa yang kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan ada pemimpin-pemimpin. Nah, barang siapa yang masukinya itu pihak pemimpin, mereka lalu memberikan kedustaan. Ya, kedustaan itu ya. Jadi mereka itu apa? Mereka itu sekali lagi ketika dikatakan gini ya, dengarkan apa yang kalian telah mendengarkan bahwa sepeninggalku nanti akan ada pemimpin. Nah, gitu ya. Satakunu ba'di umara. Satakunu ba'di apa? Umara. Nah, jadi barang siapa yang memasuki atau berpindah kepada mereka lalu memberikan kedustaan mereka seperti menolong kezaliman mereka, ya maka apa? Ia termasuk jadi ketika melakukan kedustaan ya menolong kezaliman mereka, ia tidak termasuk golonganku dan tidak akan mendapatkan atau mendatangi telagaku. Tidak akan memasuki telagaku. Tidak termasuk golonganku. Kemudian berikutnya adalah siapa yang masuki kemudian berpihak ya pada mereka, tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, ia termasuk golongan yang dia termasuk golonganku, kata Nabi ya. Jadi katakan begitu, siapa yang masuki
memasuki ya atau berpihak kepada mereka, ya tidak membantu kezaliman mereka, tidak memberikan kedustaan kepada mereka. Ya, ya termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya dan ia akan menetangi telagaku. Ya itu ya, orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ini kita lihat hadis-hadisnya dulu ya. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri katakan bahwa katakan di sini afdhul jihad di kalimatu adlin inda sultanin jai. Jadi seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimatu adlin ya, kalimat yang berbobot, yang berisi. Ya, itu ya. Kalimat yang adil di hadapan penguasa yang jair, maka itu adalah dikatakan sebagai afdalul jihad. Ya. Baik, kesimpulannya apa? Aktivitas buzzer kekuasaan yang membabi buta, membela penguasa termasuk kezalimannya dengan cara apa? Menebar hoax, fitnah, hibah, adu domba, namimah tadi ya, ujaran kebencian, serta dosa besar lainnya. Nah, membenarkan kezaliman penguasa adalah kezaliman pula. Kemudian bahkan tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah itu poinnya ya. Dan aktivitas buzzer politik membela penguasa bertentangan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar ya. Prinsip dengan baik, mungkin itu poin utamanya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan kesimpulannya berarti apa? Kesimpulannya berarti buzzer kekuasaan itu dalam Islam adalah perkara yang diharamkan berdasarkan hadis tadi yang disampaikan. Itulah adalah apa yang sejauh ini dilakukan oleh para buzzer kekuasaan. Tidak lagi menjelaskan kebenaran, tapi sedang menjelaskan, kan? Ya, sedang menjelaskan. Ya Pak, ya, itulah kurang lebih ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan apa yang tadi sudah kita sebutkan adalah contoh-contoh dari aktivitas buzzer kekuasaan yang hari ini juga nampak, yang hari ini juga melakukan hal yang demikian ya, yang nampak melakukan hal yang demikian, dan itu adalah satu perkara yang diharamkan oleh syariah. Ya, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.